أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات يا رب العالمين وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawmal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad daraka ya ahlal batin wa ya ahlan nubati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua kembali diizinkan oleh Allah untuk sama-sama beribadah dengan mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan binaringan sehat wal afiat, panjang umur, dimudahkan segala hajat, semakin istiqamah. Setelah itu semua nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun, fasal. Syartut taharati al-islamu wat tamyizu wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal mawsul was sayalan. Faslun, adapun ini adalah fasal. Syartut taharati, adapun syaratnya taharah bersuci. Al-islamu adalah Islam. Wat tamyizu, dan tamyiz. Wa adamul mani'i, dan tidak adanya sesuatu yang mencegah, menghalangi, min wusulil ma'i, dari sampainya air, ilal mawsuli, ke anggota tubuh yang dibasuh, wassayalanu, dan mengalirnya air tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini fasal menerangkan syarat toharoh. Toharoh itu artinya bersuci, yang mana sudah diterangkan kalau bersuci dari hadas kecil dengan berwudu.
Pembahasan seluk-beluk tentang wudhu sudah dibahas panjang kali lebar. Kemudian bersuci dari hadas besar dengan mandi besar. Pembahasannya juga sudah dibahas panjang lebar. Nah, syarat wudhu kita biar sah, mandi besar kita biar sah, atau mandi sunnah juga biar sah. Begitu juga tayamum. Semua toharoh itu, bersuci itu biar sah. Maka di sini disebutkan syarat-syaratnya oleh beliau. Sebelum masuk ke syarat, toharoh sendiri menurut ulama pengertiannya terbagi menjadi dua. Secara lugotan, secara bahasa. Jadi toharoh secara bahasa, ada toharoh secara agama. Kemudian toharoh secara bahasa itu adalah an-nadhofah wal khulus minal adnas hissiyah wa ma'nawiyah. Toharoh secara bahasa itu adalah maknanya bersih dari segala kotoran, baik kotoran yang kelihatan seperti sampah dan lain-lain, atau kotoran yang tidak kelihatan, yaitu kotoran-kotoran sifat-sifat jelek yang ada di hati, seperti sombong, iri, dengki, dan seterusnya. Nah, toharoh ini yang secara bahasa ini juga harus diperhatikan oleh orang Islam. Karena itu ada kata-kata an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Niku kata-kata bukan hadis, bukan napa niku riwayat dari Nabi, bukan, tapi maknanya benar. Orang Islam itu memang diajari untuk toharoh alias bersih secara dohir dan batin. Bersih secara dohir dan batin niku ajaran Islam. Kalau sekarang jenengan nek delok sepak bola niku ada negara yang namanya Jepang. Supporter niku, penonton niku ahli bersih. Nah, wes nonton bola, mereka minumannya, sampahnya itu dibawa pulang, diadai, digawa metu. Selesai nonton bola, stadion bersih. Tempat yang mereka tempatin niku bersih. Padahal niku wong Jepang. Wong Jepang niku bahasa dulu majusi, penyembah api. Mereka penyembah matahari. Masuk dalam kategori majusi, penyembah api. Tapi ngamalno kebersihan ngalang-alai sing wong Islam. Wong Islam kadang-kadang nggak sampai seperti itu. Wong Jepang tuh di mana-mana seperti itu. Mereka kalau sudah nonton bola tidak meninggalkan sampah, wala satu sampah pun tidak ada. Bersih, benar-benar sebersih. Ini luar biasa. Seharusnya yang seperti itu tuh kita umat Islam. Karena memang kita yang diajari Nabi seperti itu. Cuman ya kadang-kadang memang ajaran Islam ini sing ngamalno niku malah mboten wong Islam. Contoh meleh, oyok dagang. Dagang niku kan sunnah dari Nabi, ngambil keuntungan niku sidik-sidik lah, gak apa-apa. Penting akeh sing tuku. Batine juga sidik, tapi sing tuku akeh karena murah. Lah teori itu sekarang yang pakai bukan kita umat Islam, malah kadang-kadang. Yang pakai malah kadang-kadang orang lain. Orang Tiongkok, orang Cina itu malah pakai teori niku. Batine sidik 1.000, 2.000 tapi laris. Kenapa? Karena murah. Batine boten kathah. Nyontoh seperti dulu Rasulullah ketika zaman mudanya beliau berdagang, batine sidik tapi wakeh pelanggannya karena murah. Akhirnya ya untuk akeh, sidik-sidik, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Niku bener. Nah, seharusnya umat Islam itu juga seperti itu dalam semua hal. Cuman kadang-kadang kita ini nggak patek ngelegewo, nggak ngamalno niku, malah diamalkan oleh orang-orang yang di luar Islam, termasuk kebersihan ini. Kebersihan secara dohir kita diajarkan oleh Nabi. Bahkan Imam Baihaqi niku meriwayatkan ada orang niku bermimpi, di dalam mimpinya orang tersebut
disuruh untuk Bashir Aidah bin Amr al-Muzani bil jannah. Wahai orang, kamu ketika bangun nanti cari ada orang yang namanya Aid bin Amr al-Muzani, cari dia, kemudian kasih kabar gembira dia bahwasanya dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Dia ini min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Mimpi pertama, bangun pagi tidak dihiraukan. Kemudian di hari yang kedua tidur, mimpi dengan mimpi yang sama. Kamu kasih kabar gembira orang yang namanya Aid bin Amr al-Muzani. Mimpi yang kedua tidak dihiraukan, paling kembang tidur. Malam ketiga mimpi lagi, disuruh hal yang sama, perintah sama, tidak dihiraukan lagi, dianggap kembang tidur meneh, padahal wis ping telu. Keempatnya mimpi meneh, akhirnya bangun di hari yang keempat itu dia cari Aid bin Amr al-Muzani, dicari sampai ketemu. Akhirnya ditanya, kenapa kok bisa ini Aid bin Amr al-Muzani ini kok termasuk orang yang dimasukkan surga, dipilih oleh Allah jadi orang yang ahli surga? Maka dijawab, innahu la yalqa adahu fi tariqil muslimin. Sesungguhnya dia tidak pernah membuang sampahnya di jalan orang-orang muslim. Dia nggak pernah buang sesuatu yang mengganggu di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, alias nek buang sampah pada tempatnya. Dia hidup bersih, setiap ada kotoran apa tidak pernah dibuang sembarangan, diguak di tempat sampah. Loh, subhanallah, gara-gara pola hidup bersih seperti itu jadi Allah ridho. Jadi nggak pernah dia buang sampah bungkus nopo sembarangan, mboten pernah. Misal di mobil ada minum, belum nggak dibuang langsung, itu enggak, ditaruh dulu nanti sampai di tempat sampah baru dibuang di tempat sampah. Dibiasakan seperti itu, nggak pernah buang sampah sembarangan. Bahkan kalau ada sampah yang berserakan mengganggu orang lewat, diambil sama dia. Subhanallah, gara-gara amalan seperti itu Allah ridho dan dia pun dijadikan orang yang min ahlil jannah, penduduk surga. Nih, karena itu bersih secara dohir niki jelas diperintahkan oleh Nabi, nadofah atau toharoh secara dohiron. Begitu juga bersih secara napa niku secara batinan, bersih secara batin, yaitu membersihkan hati. Jelas kalau itu fardu ain, wajib bagi kita setiap orang Islam membersihkan hatinya, hukumnya fardu ain kata Imam Ghazali. Tidak boleh di hati kita itu ada kotoran-kotoran hati, iri, dengki dan seterusnya. Wajib kita napa niku kita sucikan, kita jadikan hati kita tuh hati yang di dalamnya ada toharoh, suci dari hal-hal yang seperti itu. Lebih-lebih 3 kotoran hati yang paling berbahaya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, usulul ma'asi salah satu. Pokok dari semua perbuatan jelek itu berasal dari maksiat hati, kotoran hati yang banyaknya ada 3. Pertama apa? Al-kibru, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Loh, kalau sudah begitu nanti dia jadi orang yang, kalau dia jadi penguasa, jadi pejabat diktator karena sombong. Hatinya penuh sombong, akhirnya maksiat-maksiat yang lain akan mudah dia lakukan dengan kesombongannya tersebut. Sugih, sombong. Terus kalau jadi pejabat aniaya kepada yang lain karena dia merasa kuat, dia merasa hebat dan seterusnya. Ini maksiat yang paling berbahaya pertama, dan itu maksiat pertama yang dilakukan oleh iblis dan dia dilaknat. Itu sudah jelas sekali. Kemudian yang kedua wal hirsu, rakus. Rakus, tamak terhadap dunia. Ini maksiat pertama yang dilakukan, atau tanda kutip maksiat, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam sampai beliau makan buah khuldi. Dan ini juga berbahaya. Orang itu kalau tamak, rakus, maka nanti akan jadi orang yang merugikan orang lain. Nah, di amanat, mengkeso korupsi,
nek dikasih titipan iso ditilep dan seterusnya. Ini bahaya orang rakus itu. Kemudian yang ketiga hasad, iri, dengki terhadap sesama, tidak rela ada orang lain dapat kebaikan melebihi dirinya. Wah, ini juga berbahaya. Ini maksiat pertama yang dilakukan oleh anak Adam, manusia selain Nabi Adam, yaitu Qabil. Dia bunuh saudaranya sendiri gara-gara hasad, iri, dengki. Maka kita umat Islam diwajibkan untuk toharoh, bersih, bersuci secara dohir. Harus penampilan orang Islam itu kudu resik. Nomor loro secara batin, hatinya juga harus bersih. Kemudian ada toharoh bersuci syar'an secara agama. Pengertian toharoh bersuci secara syariat, secara kacamata agama. Apa itu toharoh bersuci secara agama? Banyak definisi ulama, tapi ada satu definisi di kitab napa niku Syarah Yaqut itu ada satu definisi yang ringkas, padat dan jelas. Huwa izalatul mani'i al-mutarattibi alal hadasi awil khobath. Toharoh bersuci menurut syariat, menurut agama adalah menghilangkan sesuatu yang mencegah sahnya kita ibadah yang diakibatkan oleh hadas ataupun najis. Ini mencakup tadi itu wudhu, mandi, beserta istinja, menghilangkan najis dan seterusnya. Itu semua sudah dibahas di depan. Ini definisi toharoh secara syar'an, secara syariat. Maka toharoh secara syariat ini mempunyai beberapa syarat. Pertama, harus Islam. Jadi kalau ada orang yang melakukan toharoh seperti wudhu atau mandi besar atau mandi sunnah, kok dia ini belum masuk Islam, masih non muslim, dia wudhu, walaupun wudhunya benar, maka wudhunya tidak sah. Karena syarat toharoh, syarat bersuci, wudhu ataupun yang lain, itu harus Islam terlebih dulu. Kalau tidak sah gimana? Ya nggak ada nilai pahala. Enten wong non muslim wudhunya pointer, terus dia mandi besar juga pointer misal, maka tidak bernilai pahala sama sekali kalau dia belum masuk Islam. Syarat toharoh pertama harus muslim, dia adalah orang Islam. Kalau sudah dia muslim, maka wudhunya, mandinya, toharohnya niku sah dan dapat pahala besar. Sebagaimana kemarin diterangkan, ada ulama yang dapat derajat tinggi gara-gara mandi besar, gara-gara dia mandinya itu teliti dan bagus. Intinya berbuah pahala sedanten, wudhu, mandi dan seterusnya itu. Tapi kalau dia kafir tidak dapat pahala apa-apa. Ini yang pertama, syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu tamyiz, wa tamyizu dan tamyiz. Tamyiz itu seorang muslim yang sudah berusia cukup sehingga dia bisa membedakan kanan atau kiri, makanan atau batu dan seterusnya. Muslim masih kecil, anak kecil, dan dia ini sudah pinter, bisa cebok sendiri, bisa makan, membedakan makanan dan mainan dan seterusnya. Kalau sudah tamyiz, Islam tor tamyiz, maka baru toharohnya niku bernilai pahala. Berarti kalau ada anak kecil yang sudah tamyiz, wis pinter mangan dewe, cebok sendiri dan seterusnya, kok dia melakukan wudhu, wudhunya sah dan dapat pahala. Lah pahalanya dipek sinten? Pahalanya dicatat untuk kedua orang tuanya yang mengajari itu.
Kalau untuk si anak bayi tersebut belum ada catatan dosa, belum ada catatan pahala, wong cilik soalnya masih belum dewasa. Maka ketika anak kecil yang sudah pinter pun tamyiz, niku wudune sah, dapat pahala. Pahala itu ditulis di buku amal oleh para malaikat, yaitu di buku amal dari kedua orang tuanya atau yang mengajarinya. Sah wudune pun. Kemudian syarat selanjutnya wa adamul mani' min usulil ma'i ilal maghsul. Ketika kita wudu ataupun mandi yang ibadah wajib ataupun sunnah, mandi wajib atau mandi sunnah, maka wajib tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit kita, sampainya air ke anggota tubuh kita, harus dihilangkan. Contoh kemarin ada cat yang masih lengket, masih tertinggal di situ, maka itu wajib dihilangkan sehingga semua air rata ke semua bagian kulit, semua bagian tubuh. Kalau masih ada catnya terus udah tahu kemudian dibiarkan, maka mandinya nggak sah, wudunya juga tidak sah. Kalau catnya misal di tangan, ya harus dibuang itu semuanya harus dibersihkan sehingga air benar-benar sampai ke kulit, sampai ke seluruh tubuh kalau mandi. Kalau wudu ya sampai ke bagian-bagian anggota wudu, wajah, tangan dan seterusnya. Niki syaratipun. Kalau sampai ada misal tadi itu cat atau nopo niku tinta yang masih ada benda tintanya, atau pitek. Nah, pitek sing masih ada benda, ada piteknya, niku menghalangi air. Nek piteknya niku pun dibersihkan, tinggal bekasnya aja, itu nggak apa-apa, merah-merah bekasnya. Tapi nek pas cairan piteknya itu masih ada melekat di kuku, maka itu tidak sah. Harus dibersihkan cairan atau nopo niku, ya cairannya niku harus dibersihkan bersih. Tinggal bekas merah-merahnya aja, bekasnya mawon itu tidak apa-apa. Segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh wajib untuk dihilangkan. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, yang selanjutnya yaitu wassayalan. Air yang terkena anggota tubuh kita tersebut harus mengalir, tidak boleh cuman diusap aja. Misal wudu, sampean wudu cuman diusap tok, nggak ada air yang mengalir di wajah, tangannya dibasuhi kemudian dilap tok dilap-lap tok, maka nggak sah itu. Walaupun rata tidak sah. Pas basuh tangan juga begitu, harus airnya itu mengalir. Tidak boleh cuman dilap tok, dilap-lap gini tok, nggak boleh. Harus airnya di bawah gini dialirkan, alirnya dialirkan atau langsung di pancurannya boleh. Tapi kalau tidak mengalir, cuman dilap-lap tok, tangannya dibasuhi, dilap tok gini-gini, maka tidak sah. Di tempat-tempat yang wajib dibasuh seperti wajah, tangan, kaki, niku tidak sah kalau cuman dilap-lap tok. Kecuali kalau kepala memang wajibnya diusap aja, dilap tok cukup. Tapi kalau wajah, tangan, kaki tidak boleh diusap saja, harus airnya dialirkan. Ini kalau dalam wudu. Kalau dalam mandi juga sama, mandi itu airnya harus mengalir, tidak boleh diusap-usap saja. Karena itu tidak sah orang yang berwudu atau mandi pakai salju atau es yang masih beku. Sampai misal duitnya kakean rekreasi ten kutub utara, kutub utara atau kutub selatan, dulu salju tok ten mriko. Nah, salju itu gimana, dipakai wudu boleh apa tidak? Kalau masih membeku, masih berupa salju, dipakai wudu, dipakai mandi, nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena nggak mengalir itu, beku dia.
Es juga sama, es batu. Kalau masih beku tidak boleh dipakai wudhu. Lah terus gimana? Salju dan es itu boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi, harus dicairkan terlebih dahulu. Dicairkan terlebih dahulu, nek wis cair baru cairan dari salju, cairan dari es batu itu boleh dipakai wudhu atau dipakai mandi. Nek dalam keadaan beku tidak diperbolehkan alias tidak cukup, tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya bersuci itu harus sayalan, air harus mengalir. Sedangkan kondisi salju atau es yang masih beku itu tidak mengalir, maka tidak sah, tidak cukup. Nah ini beberapa syarat saat kita toharoh, dan nanti akan diteruskan syarat syarat setelahnya gitu. Maka semua toharoh yang telah diatur oleh para ulama itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ibadah tadi itu toharoh bersuci yang terkait dengan ibadah, maka harus benar-benar kita lakukan, dan syaratnya tadi sudah disebutkan. Ini ada banyak, nanti kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Ini di pertemuan ini ada pertama tadi syaratnya Islam, tamyiz, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke tubuh kita, ke kulit kita. Kemudian airnya harus mengalir. Ada 4 syarat. Ini toharoh secara syariat, secara agama, agar wudhu mandi kita niku hukumnya sah, hukumnya sah, sehingga ibadah kita kalau sudah sah toharohnya, nanti sholatnya akan diterima oleh Allah. Ibadah, baca Qur'annya, megang Qur'annya, dan seterusnya, semua ibadah yang terkait dengan wudhu, terkait dengan mandi besar ataupun mandi sunnah seperti Jumatan dan seterusnya, maka akan semakin punya kesempatan besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika toharoh kita sudah benar-benar sah. Maka insya Allah akan kita lanjutkan syarat-syarat toharoh selanjutnya, nanti akan dibahas karena ini masih panjang, ini syarat-syaratnya masih ada beberapa syarat. Yang jelas itu semua menjadikan toharoh kita benar-benar sah, dan kalau sudah begitu ibadah kita sah, harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak duduk kita di majelis ini kecuali kita nambah ilmu dan ibadah kita nambah baik sehingga kita tambah dekat sama Allah, sehingga nanti setelah umur panjang sehat walafiat semoga kita diberi kesempurnaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.